Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan masuk pada materi untuk hari ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Ibu Darmin Lasite, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk pertama, kita harus mengetahui kompetensi dasar yang harus peserta didik, yaitu yang pertama adalah 3.3 memahami makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. 4.3 menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar supaya peserta didik dapat memahami makna dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian tujuan kedua adalah agar supaya peserta didik dapat memahami bacaan dari dalil nakli tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah An-Nisa ayat 136. Kemudian, sebelum kita masuk pada materi pokok, terlebih dahulu kita membahas apa sih rukun iman itu? Ada berapa rukun iman itu? Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua adalah iman kepada malaikat, ketiga iman kepada nabi dan rasul, keempat adalah iman kepada kitab-kitab Allah, kelima adalah iman kepada qadar, dan keenam adalah iman kepada hari akhir. Nah, dari penjabaran rukun iman yang Ibu sampaikan, pasti adik-adik sudah tahu nih, arti iman kepada Allah itu termasuk pada rukun iman yang keberapa? Ya, pasti adik-adik sudah dapat menebak. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat pada rukun iman yang pertama. Ya, kita lanjut ya. Jadi apa sih arti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi mungkin pada waktu kalian duduk di bangku SD itu mungkin sudah ada pandangan dari bapak atau ibu guru agama Islam yang ada di SD kalian waktu itu sudah menyebarkan apa yang sebenarnya maksud dengan iman. Hanya saja ini ibu ingin memaparkan kembali ataupun mengingatkan kembali bahwa iman secara harafiah itu berarti percaya. Iman secara istilah adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Oke, jadi iman itu bukan cuma sekedar diucapkan, tetapi juga harus dikerjakan. Nah, apa sih tanda-tanda keimanan seseorang? Ya, salah satunya adalah kita lihat di gambar. Kita lihat di gambar adalah ini seorang anak sedang belajar mengaji Al-Quran. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa belajar untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kenapa? Kalau kita tidak belajar membaca Al-Quran, maka otomatis kita tidak akan bisa memahami apa makna ataupun kandungan yang terdapat pada Al-Quran itu sendiri. Itu merupakan salah satu tanda. Selain dari itu adalah bagaimana kita bisa belajar dan terus belajar untuk memperdalam ilmu kita tentang kekuasaan ataupun tentang tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satunya adalah bumi yang kita pijaki ini. Ya kan, bayangkan Allah menciptakan langit dan bumi ini, langitnya tidak bertiang, tapi kok kenapa tidak rubuh ya? Nah, itu juga ada merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah itu benar-benar ada, walaupun kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang.
lanjut, yang akan kita pelajari di sini adalah tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Ada 4 yang kita pelajari di sini, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Apa sih itu Al-Alim? Apa sih Al-Khabir? Apa sih As-Sami? Dan apa sih Al-Basir? Al-Alim itu artinya Allah Maha Mengetahui, Al-Khabir artinya Allah Maha Waspada, As-Sami artinya Allah Maha Melihat, dan Al-Basir artinya apa? As-Sami adalah Allah Maha Mendengar, dan Al-Basir adalah Allah Maha Melihat. Ya, tentunya ini terdapat pada firman Allah. Dalil naklinya adalah Quran Surah An-Nisa ayat 136. Kita bisa membacanya di situ. Nah, dalam materi ini kita dituntut untuk membaca ayat Quran Surah An-Nisa ayat 136 ini. Nah, bagaimana peserta didik ini dapat membaca kalau dia tidak mau mempelajari Al-Quran? Jadi kita dituntut untuk belajar Al-Quran ya. Ya, insya Allah kalau siapa yang sungguh-sungguh pasti akan bisa. Oke, lanjut. Jadi keimanan seseorang itu bisa tebal dan tipis, bisa bertambah atau berkurang. Ya, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memahami nama-namanya yang baik dan indah dengan sebutan Al-Asmaul Husna. Ya, kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya. Tapi yang kita akan pelajari untuk sisi ini hanya 4 Asmaul Husna yang Ibu sudah jabarkan tadi. Oke, terima kasih. Sampai di sini penjelasan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.